Halo bosku, kembali lagi ya bersama saya channel Lea Tani. Apa kabar? Semua sehat dan berkah rezekinya. Baik, di video kali ini saya mau berbagi informasi ya mengenai perawatan kelapa sawit dengan menurut pengalaman saya dalam perawatan kelapa sawit. Ya, di sini saya mau berbagi sedikit ya pengalaman saya dalam perawatan kelapa sawit kepada teman-teman yang baru pemula dalam perawatan kelapa sawit ya, cara ya meningkatkan produksi buah kelapa sawit ya supaya tidak kosong ya, tidak atau ngetrek dan selalu ada pada waktu kita panen ya teman-teman. Ya, silahkan simak video sampai habis, jangan di skip. Bagi yang baru menemukan channel Lea Tani, silahkan dibantu dulu dengan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak. Nah, baik, langsung saya ya teman-teman, tidak panjang lebar, saya mau berbagi ya menurut pengalaman saya dalam perawatan kelapa sawit kepada teman-teman yang baru pemula dalam melakukan perawatan kelapa sawit. Ya, semungkin buat teman-teman yang sudah lama berkebun kelapa sawit, semoga hasilnya tetap berlimpah, selalu ada ya teman-teman. Ya, amin ya. Ya, baik teman-teman, yang saya lakukan dalam perawatan kelapa sawit di kebun saya pribadi ini ya, untuk meningkatkan produksi buah kelapa sawit ya, supaya tidak ada ngetrek dan selalu ada ya, maksudnya teman-teman. Di sini ya teman-teman, ya mungkin yang teman-teman inginkan ya, kebun kelapa sawitnya itu selalu ya berbuah lebat dan selalu ada pada putaran panennya ya. Tentu yang teman-teman lakukan atau inginkan seperti itu ya. Ya, baik, di sini ya saya mau ya berbagi dengan sahabat-sahabat ya teman-teman, gimana sih ya untuk meningkatkan produksi pada buah kelapa sawit. Nah, di sini saya menggunakan pupuk yang sederhana ya teman-teman, ya menurut modal atau kantong saya, sesuai kemampuan saya dalam melakukan perawatan kelapa sawit di kebun saya sendiri ya. Di sini bukan kebun orang lain ya teman-teman, tapi ini di kebun yang milik saya pribadi ya teman-teman, bukan di tempat kebun orang lain ya teman-teman ya. Di sini saya jelasin ya gimana sih biar buahnya selalu ada dan tetap ada ya pada waktu kita panen ya. Ya, baik, di sini ya teman-teman, yang saya lakukan atau bikin kebun saya ini buahnya selalu ada itu adalah pupuk ya teman-teman ya. Pupuk yang kita utamakan, karena apa ya, tanaman kalau tidak dipupuk atau tidak dirawat dengan sebaik-baiknya itu tidak berbuah seperti ini ya kawan-kawan. Ya, kalau kita mau buah kelapa sawit itu selalu ada, tentu yang kita lakukan adalah perawatan atau pemupukan yang rutin itu ya. Yang pertama teman-teman ya, itu adalah kebersihannya yang kita jaga dalam melakukan perawatan kelapa sawit. Kenapa ya teman-teman itu harus melakukan perawatan atau melakukan peringan, penebasan dalam perawatan kelapa sawit? Itu sangat penting ya teman-teman, karena itu pada waktu kita nanti memberi pupuk yang kita kasih pada tanaman ini, itu diserapi dengan baik dan maksimal oleh tanaman kelapa sawit kawan-kawan. Jadi begitu ya, tidak ada sahabat yang lebih tinggi daripada tanaman kelapa sawit kita ini ya. Kalau banyak sahabat itu bisa berebutan unsur
arah. Jadi kalau banyak sahabat itu ya 100%, misalnya 20% yang diserapi oleh tanaman kelapa sawit kita ini. Itu contohnya ya, misalnya kalau banyak rumput atau sahabat yang lebih tinggi daripada tanaman kelapa sawit kita ini. Untuk selanjutnya teman-teman ya, itu pemupukan yang rutin ya teman-teman ya. Pemupukan yang rutin, tepat waktu, tepat dosis ya. Ya, jadi buat saya dalam melakukan pemupukan kelapa sawit saya ini itu dengan dosis yang secukupnya, sedikit ya, tapi waktunya tepat ya. Dengan 1 tahun 3 kali ya teman-teman saya melakukan perawatan pemupukan kelapa sawit saya ini ya. Yang pertama yang saya lakukan itu pupuk urea ya teman-teman ya. Itu untuk kesuburan pada tanaman kelapa sawit kita ya, untuk memperbanyak juga perakaran atau menghijaukan daun pada tanaman kelapa sawit kita ini ya, karena ini masih dalam ya pertumbuhan atau masa vegetatif ya teman-teman. Jadi kita ya, lakukan pemupukan dengan pupuk urea yang cukup ya, yaitu untuk ya kesuburan dari tanaman kelapa sawit kita ini. Untuk selanjutnya teman-teman ya, yang saya lakukan itu ini masih dalam pemupukan ya teman-teman. Yang selanjutnya yang saya lakukan adalah pupuk fosfor ya, SP36. Itu kegunaannya dalam kelapa sawit saya ini ya, itulah keuntungannya, itu untuk memperbanyak peranakan kelapa, akar kelapa sawit ya maksudnya ya, itu memperbanyak perakaran atau memperbesar batang ya, karena ini masih masa pertumbuhan, masa vegetatif. Jadi saya menggunakan pupuk SP36. Ini masih kecil ya teman-teman, masih rendah pohonnya. Ini bibit ya PPKS Sriwijaya 5 ya teman-teman ya. Ini usianya 4 tahun 5 bulan ya teman-teman, masih rendah. Jadi saya selalu menggunakan pupuk SP36 ini ya, masih dalam perawatan atau pertumbuhan yang sangat dibutuhkan dalam perawatan kelapa sawit ini ya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman, pupuk yang saya lakukan adalah pupuk dolomit ya teman-teman ya. Pupuk dolomit ini untuk ya mengurangi zat asam ya teman-teman pada ya tanah ini ya. Untuk mengurangi zat asam ya maksudnya ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau ya daunnya kuning ya, tanahnya berpasir juga ya, itu juga bisa menggunakan pupuk dolomit ini ya teman-teman. Itu untuk mengurangi pH tanah. Jadi buat sahabat-sahabat petani sawit pemula ya teman-teman, itu pentingnya menggunakan pupuk dolomit ini dengan dosis yang sesuai dengan keadaan kekuningan dalam kelapa sawit teman-teman ya. Jangan berlebihan, itu bisa overdosis juga ya namanya ya teman-teman. Kita lihat keadaannya, kalau masih lumayan hijau jadi kita kasih 1 kilo ya teman-teman. Yaitu untuk kegunaannya untuk menurun pH tanah. Jadi untuk selanjutnya teman-teman, ini masih dalam pemupukan ya. Di sini saya menggunakan pupuk borak ya teman-teman ya. Borak ini untuk ya membuka pelepah-pelepah yang terjepit atau melembut pelepah yang keras menjadi lembut itu ya. Itu kegunaannya pada pupuk borak ini dengan dosis yang sedikit ya, tapi ya khasiatnya pada tanaman kelapa sawit ini ya sangat bermanfaat ya. Itu bisa
memperlembut pelepah-pelepah yang keras menjadi lembut ya. Jadi pelepah yang terjepit itu bisa terbuka ya. Jadi itu untuk juga memperangsang perbuahan pada tanaman kelapa sawit pupuk porak ini ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya teman-teman, saya masih dengan pemupukan. Jadi untuk selanjutnya saya menggunakan pupuk KCL ya teman-teman ya, dengan dosis yang sedikit ya, karena modal saya ya kurang ya, minim dengan kemampuan saya untuk membeli pupuk. Jadi saya menggunakan pupuk KCL ini dengan dosis ya setengah kilo ya, kadang-kadang ya 400 gram ya, kadang-kadang 500 gram ya. Meskipun sedikit ya, tapi saya rutin untuk memberi pupuk KCL ini pada tanaman kelapa sawit ya, karena itu untuk ya, memperberat bobot pada tanaman kelapa sawit. Jadi ya, supaya perbuahannya bagus ya, jadi saya lakukan dengan pemakaian pupuk KCL pada tanaman kelapa sawit saya ini ya. Tetapi dosisnya sedikit tapi buahnya berat ya teman-teman ya, padat buahnya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman ya, ini sudah habis dalam pemupukan ya, dalam pemupukan kelapa sawit. Jadi itu terakhir ya teman-teman. Yang terakhir itu adalah pruning ya teman-teman ya. Pruning ini sangat ya, kita utamakan setahun itu 1 kali dalam melakukan pruning ya, supaya ya pada waktu kita memberi pupuk ya teman-teman, itu pelepah yang kering itu yang mati-mati ya teman-teman ya, itu tidak diserap oleh pelepah yang mati ya. Jadi pelepah yang muda-muda itu bisa menyerapi pupuk yang kita kasih pada tanaman kita ini ya. Jadi sangat penting untuk melakukan pruning dalam 1 tahun 1 kali ya teman-teman, untuk menjaga ya produksi juga pada buah kelapa sawit teman-teman. Jadi sekian dulu teman-teman ya penjelasan dari saya dalam melakukan perawatan atau meningkatkan produksi perbuahan kelapa sawit yang menurut saya melakukan perawatan kelapa sawit di kebun saya pribadi. Terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pandan duri.